dari segi ekumenik, Vincentius selalu berkata, jangan mau berkelahi dengan orang bidah atau orang dari Protestan, dari monofisik. Jangan berkelahi, tak usah. Beri contoh hidup yang baik, beri kemauan untuk umat untuk merasa kasih Tuhan, tetapi hindarilah semua perkelahian. Dan dalam hal itu tentunya akan lebih dekat dengan orang kecil, orang miskin, yang akan berkelahi dan berdebat secara teologi dan lain-lain. Ini orang pintar, orang kaya, biarkan mereka. Tetapi cobalah justru membuat mereka menyadari bahwa agama Katolik terbuka untuk semua orang, terutama untuk orang miskin, bukan untuk mendebat dan beri semua pertengkaran. Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, kita teruskan meditasi, dan hari ini saya mau mulai sedikit dengan memberi penjelasan tentang siapa Justinus dari Jacobis. Waktu dia dinyatakan sebagai orang kudus, kebetulan saya ada di Roma dan saya hadir pada tanggal 26 Oktober 75 waktu Paulus ke-6 menyatakan Justinus itu sebagai orang kudus, dan dia berkata bahwa satu-satunya kesalahan dari Justinus adalah bahwa dia kurang dikenal. Dan sekarang kita mempunyai kesempatan untuk lebih mengenalnya karena sudah diterbitkan pada tahun 2000 dan tahun 2003 dua buku besar tentang tulisan dari Justinus de Jacobis, surat-suratnya, dan seperti biasa dia menulis apa yang dia kerjakan. Dan di Prancis kita punya suatu singkatan dari tulisan-tulisan itu dalam buku kecil ini yang buat kita lebih kenal dengan dia. Siapa Justinus itu? Seorang Italia yang lahir di bagian selatan dari Italia, di San Fele, pada tanggal 9 Oktober 1800. Dia masuk CM, Kongregasi Misi, pada tahun 1818, masuk novisiat, lalu ditabiskan sebagai pastor tahun 1824, dan langsung diutus untuk menjadi orang yang cukup berwibawa di semua provinsi di Italia. Tetapi akhirnya dari Sri Paus ada kemauan untuk kirim misionaris ke Abyssinia, yaitu sekarang Ethiopia, satu daerah yang masuk Katolik dari abad kedua, tetapi sesudah itu dikuasai oleh suatu bidah, yaitu monofisik, orang yang percaya bahwa Yesus anak Allah tetapi bukan manusia, hanya pura-pura manusia. Dan waktu itu ada suatu kemauan dari pihak tertentu di Abyssinia, di Ethiopia, untuk cari bersatu lagi dengan gereja Katolik. Dan Kongregasi Misi dari Italia diminta untuk kirim orang, dan Justinus
minta pergi ke sana. Dan yang indah sekali dalam Justinus justru dia langsung belajar bahasa dari daerah itu, langsung menulis katekismus dalam bahasa itu. Saya baca sedikit tentang caranya dia menanggapi orang-orang Abyssinia itu. Seorang etnolog masa kini tidak akan buat lebih baik. Dia bukan hanya lihat yang positif, dia lihat juga yang negatif, tetapi dia sangat mau dekat, hidup dengan mereka. Kita punya fotonya atau gambarnya itu. Tetapi dia tidak selalu begitu. Ini ya kalau dia harus di Roma atau macam itu, tetapi kalau dia dalam perjalanan sehari-hari dia berpakaian ala Abyssinia. Dan sehingga waktu seorang konfrater CM Lazaris datang untuk membantunya dan temu dia, hampir dia tidak kenal dengan dia. Dia sedang duduk di tikar dengan pakaian begitu. Ya, ini siapa orang itu? Dan dia begitu dekat dengan raja dari situ, yang memang orang yang monofisik, tetapi yang mau sedikit lihat bagaimana pendekatan. Dia pergi ke Mesir, ke Alexandria untuk menolong supaya ada seorang patriarch monofisik yang untuk Abyssinia. Sayangnya yang dipilih di sana menjadi anti-Katolik, dan mulai untuk Justinus suatu periode yang sangat sulit, dan apalagi untuk orang yang paling dekat dengan dia, Gebre Mikhail, seorang biarawan monofisik yang menjadi Katolik, yang akhirnya masuk ke kongregasi misi, yang ditabiskan tetapi yang dibunuh secara kejam. Justinus juga seringkali dipenjarakan dan akhirnya akan mati juga kecapean. Namun dia bisa dianggap sebagai contoh dari ekumene, contoh dari membuat hadir kita dekat dengan umat, menjadi orang yang mau inkulturasi, bukan membawa yang dari barat ke tempat lain, tetapi mengambil semua nilai-nilai bagus. Dan inilah menjadi tema untuk orang ini. Saya tidak temu dari mana kalimat Vincentius itu, tetapi saya sebutnya saja, jangan memperlakukan orang dengan sikap berbeda-beda. Orang miskin harus kita layani seperti orang kaya, malah dengan perhatian yang lebih besar, karena sikap ini lebih sesuai dengan cara hidup Yesus sendiri. Kalau kita baca dalam surat-surat Vincentius, misalnya surat-surat Vincentius kepada orang yang akan kerja di Afrika Utara, di Aljazair, di Tunisia, dia selalu berkata kepada misionaris yang dikirim ke sana, coba lihat sifat mereka, jangan membuat mereka tersinggung karena ala barat dan sesudah itu. Apalagi untuk pastor-pastor yang dikirim ke Madagaskar, kalau baca surat pertama dari pastor-pastor dari Madagaskar, ini saya terkejut lihat begitu teliti caranya dia mempelajari adat istiadat, kebiasaan dari orang Malgache, dan mau justru membawa Injil
bukan ala barat, tetapi supaya nilai-nilai orang setempat, orang pribadi yang diangkat. Pun saya lihat dalam satu surat dari seorang di Tunisia, dia berkata untuk Monsieur Guérin, dia berkata kepada Vincentius bahwa dia temu dengan orang Turki, yaitu orang Muslim dari tempat itu, yang berkata bahwa mereka malu lihat cara orang Kristiani yang berkelahi dan tidak tahu saling mengampuni. Katanya, kami orang-orang Muslim tidak mengizinkan tetap dalam hubungan yang tidak baik dengan sesama selama 3 hari, walaupun orang itu sudah misalnya membunuh salah satu orang dari keluarga saya. Tetapi sesudah 3 hari kami berusaha berdamai, berusaha saling mencium dan membuat hubungan baru. Dengan kata lain, pun dalam cara menginjili mengambil nilai-nilai dari kebudayaan, dari agama lain, dan itu dalam Indonesia yang justru mengutamakan beda antara semua agama dan satu dalam Bhinneka Tunggal. Itu yang sifat Justinus dari Jakobus, ini sifat Vincentius, ini sifat anak-anaknya yaitu imam-imam CM yang bisa menjadi contoh. Jangan beda, tetapi tentu utamakan yang miskin.